Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, sejumlah underpass di Ibu Kota terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Ibu Kota. Lalu bagaimana underpass dapat terendam banjir? Telah ada Lydia Simangunsong langsung dari underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Lydia, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Gesmi dan juga pemirsa dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, saya melaporkan saat ini bahwa intensitas hujan yang turun mengguyur Ibu Kota Jakarta dengan intensitas yang cukup tinggi, bahkan hingga Selasa pagi kemarin ini berdampak pada beberapa titik di Ibu Kota Jakarta terendam banjir. Salah satunya adalah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang merendam 2 underpass dan membuat kedua underpass ini aksesnya lumpuh total dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ada 2 underpass Kemayoran yang terendam banjir, yaitu underpass Gandhi School Kemayoran yang menghubungkan Spring Hill dengan apartemen Mediterania, dan juga underpass Balindo yang menghubungkan pasar mobil dengan Mega Glodok Kemayoran. Dan untuk saat ini saya berada di underpass Balindo Kemayoran, yaitu yang menghubungkan antara pasar mobil dengan Mega Glodok Kemayoran. Dapat saya gambarkan Gesmi dan juga pemirsa bahwa untuk di underpass Balindo ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini ketinggian dari air banjir yang menggenangi kawasan underpass ini cukup tinggi seperti itu, dan juga sampai saat ini juga sudah dilakukan upaya penyedotan untuk meminimalisir dan juga mengurangi debit air banjir yang mengenangi kawasan underpass ini. Dan bagaimana kemudian juga saat ini ketinggian airnya, dan juga sudah sejak kapan proses pemompaan ataupun juga penyedotan dari banjir yang merendam kawasan underpass ini, kita akan konfirmasi. Saat ini sudah ada bersama dengan saya yaitu Bapak Mulandono dari Kepala Peleton Grup Ambon Damkar Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat petang Pak, apa kabar Pak Mulandono? Selamat petang Bu Lydia. Saat ini untuk di underpass Balindo Kemayoran ini, kalau kita lihat ada oleh pihak damkar sedang melakukan upaya penyedotan. Pak, ini bisa disampaikan untuk saat ini per hari ini berapa ketinggian banjir yang mengenangi kawasan underpass ini, dan juga sudah sejak kapan proses penyedotan dilakukan Pak? Siap. Baik, untuk Balindo ini ketinggian air di underpass kurang lebih 3 sampai 3,5 meter. Sudah kita upayakan di dalam penyedotan ini, kita sifatnya hanya membantu dari pihak PPKK dalam rangka menuntaskan underpass ini supaya bisa dilalui oleh masyarakat. Nah, di Balindo ini kita sedot dari mulai tadi pagi ya sampai sekarang sudah turun sampai 3 meter. Alhamdulillah, untuk upayakan kita akan sedot sampai terus menerus. Nah, kebetulan di sini kita menyedot dibantu dengan PPKK. PPKK ini mengeluarkan 2 pompa, 1 damkar, baru 3 pompa. Sejauh ini Pak, apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh pihak damkar dalam melakukan upaya penyedotan, dan nanti ini untuk air dari banjir ini akan dibuang kemana Pak? Untuk kesulitan di dalam penyedotan ini, alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, pembuangan air ini dari underpass kita buang ke drainase yang ada di sebelah atas underpass tadi. Jadi di sekeliling underpass ini ada drainase yang sudah turun airnya, lah kita buang ke arah drainase tersebut. Apakah tadi dalam dilakukan upaya penyedotan juga ada ditemukan sampah seperti itu Pak? Ya, untuk sampah alhamdulillah banyak, cuman kita kerjasama dari kebersihan PPKK, dibersihkan oleh dari pihak kebersihan PPKK bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain dalam rangka penyedotan ini supaya tidak ada kendala. Kalau memang ada sampah, itu kendala buat kita di dalam penyedotan. Pak Mulandono, ini bisa disampaikan jika tidak ada kendala, berapa lama akan dilakukan proses penyedotan ini untuk bisa memaksimalkan agar underpass ini bisa beroperasi kembali Pak? Baik, di dalam penyedotan ini kita kan hanya 3 pompa. Luas debit air ini 3 meter kali sekian. Ya, mungkin saya perkirakan 2 hari ke depan baru bisa. Mungkin kalau nanti ditambah dengan pompa-pompa yang lain, insya Allah besok sore atau besok pagi sudah bisa dilalui. Baik Pak Mulandono, untuk di kawasan Kemayoran kan ada 2 underpass yang terdampak banjir seperti itu Pak. Ada yang di underpass yang ada di Gandhi Kemayoran ini. Ini kalau bisa disampaikan, diinformasikan untuk update-nya sekarang untuk di underpass tersebut bagaimana Pak? Sudah dilakukankah upaya penyedotan, dan tinggi daripada air banjir yang merendam kawasan underpass itu berapa Pak saat ini?
Baik, untuk di Balindo ketinggian dari kita nyedot itu 3,5. Untuk yang di Gandhi itu sekitar 6 meter. Sampai sekarang diupayakan oleh SDA di dalam penyedotan di sana. Tadi siang saya melihat ke sana baru ada 1 pompa penyedotan. Ya, jadi di sini ada 3, di underpass Gandhi itu ada 1. Tapi ketinggian di sana lebih besar daripada di sini. Di tahun 2020 ini baru sekali ini. Ya, underpass yang ada di Balindo baru sekali ini terendam. Kalau untuk yang di underpass Gandhi itu sudah 5 kali kebanjiran, seperti itu. Untuk di underpass Gandhi Kemayoran itu Pak, apakah juga baru dilakukan upaya penyedotan per hari ini? Ya, baru mulai hari ini diupayakan penyedotan di underpass Gandhi. Jadi bareng dengan Balindo ini, karena kapasitasnya di sini agak sedikit, di sini agak banyak. Mungkin kalau setelah selesai dari sini kita akan pindah ke Gandhi, seperti itu. Untuk di sana sendiri Pak, kapan akan dilakukan ataupun juga sampai kapan upaya pemompaan akan dilakukan, dan juga apakah ini hanya cukup menggunakan 1 alat pompa, Pak? Akan ada nanti rencana untuk menambah alat pompa lagi, Pak? Baik, kalau masalah penambahan pompa itu tergantung dari pihak PPKK. Nanti karena domainnya itu di sini kewenangannya ada di PKK, jadi kita sebagai Pemda DKI sifatnya di sini hanya membantu dari pihak PPKK supaya underpass ini bisa dipergunakan. Itu. Untuk pengerjaan dan pemompaan ini akan dilakukan secara berkala, apakah akan dilakukan terus Pak, atau ada shift-shiftnya atau bagaimana Pak? Untuk pemompaan kita akan laksanakan terus-menerus. Sampai kapanpun, sampai ini selesai akan kita laksanakan penyedotan terus-menerus. Tidak ada putusnya. Baik, siap. Terima kasih Pak Mulandono, selamat bertugas kembali Pak. Sama-sama Bu. Ya, Gesmi dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk di Kemayoran ini ada 2 underpass yang terdampak banjir, yaitu underpass Balindo yang menghubungkan antara Pasar Mobil dengan kawasan Megaglodok Kebayoran, dan juga underpass yang ada di kawasan Gandhi School Kemayoran, di mana untuk di kedua lokasi ini membuat akses lalu lintas di keduanya ini terputus dan juga tidak bisa dilalui kendaraan. Dan yang terparah adalah dengan ketinggian hampir mencapai 6 meter untuk di underpass Gandhi School, yang saat ini juga sudah dilakukan upaya pemompaan. Sedangkan untuk di underpass tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di underpass Balindo, ini adalah yang pertama kalinya kawasan underpass ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 sampai 3,5 meter. Namun saat ini sudah dilakukan upaya penyedotan sehingga volume air atau banjir yang merendam kawasan ini sudah berkurang. Demikian sementara Gesmi informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda Gesmi di studio. Baik, Lydia Simangunsong di Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.